Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fungi. Fungi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fungus, yang diadopsi dari bahasa Latin, yaitu fungus itu sendiri. Jamur memiliki ciri khusus yang berbeda dengan tumbuhan. Yang pertama, tidak memiliki klorofil, sehingga disebut sebagai organisme heterotrof dan membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, jamur dapat memperoleh nutrisi dengan menjadi jamur saprofit, yaitu dengan menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Dan juga bisa menjadi jamur parasit dengan cara menyerap nutrisi organisme yang hidup atau inangnya. Selain itu juga, jamur dapat bersimbiosis dengan organisme lain yang saling menguntungkan, misalnya antara jamur dengan alga hijau yang disebut dengan lichen. Selain itu juga, jamur ada yang bersifat uniseluler atau bersel satu dan multiseluler atau bersel banyak. Meskipun demikian, jamur merupakan organisme dari sel eukariotik karena mempunyai membran inti di dalamnya. Baiklah, ini merupakan gambaran dari siklus hidup jamur secara seksual. Yang pertama ada mating hipa, di mana pada tahap ini hipa negatif dan positif akan berdekatan atau berpasangan. Selanjutnya akan terjadi plasmogami atau penyatuan plasma. Tetapi nukleusnya masing-masing belum menyatu pada tahap ini. Bisa dilihat pada warna biru dan merah. Selanjutnya tahap karyogami. Nah, pada tahap inilah nukleus akan menyatu, penyatuan inti dan bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi meiosis. Pada tahap ini, hipa akan menyebar secara dispersal dan mulai berkecambah. Dan tahap yang terakhir, setelah terjadinya meiosis, spora akan matang dan terjadi germinasi atau berkecambah menjadi hipa baru. Fungi dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas Zygomicota. Kelas ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan zigospora, sedangkan aseksual dengan spora. Hifanya senositik, dinding sel dari zat kitin, mempunyai haustoria dan menghasilkan zigosporangium. Contohnya ada Rhizopus stolonifer dan Muscor sp. Baik ke kelas yang kedua yaitu Ascomycota, bereproduksi secara seksual dengan Ascospora dan aseksual dengan Conidiospora. Hifanya bersekat, berinti banyak, spora tidak berflagel, dan contohnya ada Saccharomyces cerevisiae. Untuk kelas yang ketiga yaitu ada Basidiomycota, bereproduksi secara seksual dengan Basidiospor dan aseksual dengan Conidiospor. Hifanya bersekat, hifa vegetatifnya mempunyai satu inti haploid dan mempunyai basidiokrap dan badan buah seperti payung. Contohnya adalah Volvarilla volvaceae dan Amanita poloides. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu kelas Deuteromycota. Nah, pada kelas ini belum diketahui bentuk tubuhnya dan hanya diketahui cara reproduksi secara aseksual dengan sporangiospor. Hifanya bersekat dan dinding selnya terdiri dari zat kitin. Contohnya ada Epidermophyton. Peranan jamur sangat banyak bagi manusia. Tanpa jamur sebagai dekomposer, ada beberapa sisa-sisa tumbuhan dan hewan mati yang tidak terurai. Dan jamurlah yang berfungsi untuk menguraikannya. Selain itu juga, jamur dapat menjadi makanan dan memproduksi makanan. Contohnya seperti jamur merang yang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Dan juga ada Rhizopus dan Muscor sp yang berguna dalam industri bahan pangan seperti pembuatan tempe dan oncom, dan Hamir Saccharomyces yang berfungsi sebagai fermentator dalam industri keju dan roti. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.